Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar kami baik-baik selalu, Kabar Ibu. baik, Ibu Ibu. juga apa kabar? Kabar Ibu juga baik. Puji Tuhan, kabar kalian juga baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk berdoa. Adik Reni bisa pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami hingga detik ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, kesempatan untuk berkumpul bersama teman-teman dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Kiranya Engkau mari memberkati kegiatan kami pada hari ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Nisa yang telah memimpin kita dalam doa. Jadi baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Ibu ingin tanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Adik Mario mungkin sudah tahu pengertian bimbingan klasikal itu seperti apa? Bisa atau belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu, Ibu. Oh, Belum, Ibu. Oke, baik. Jadi bimbingan Belum, klasikal. Ibu. Ya, jadi bimbingan klasikal itu adalah program yang dirancang untuk menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung kepada para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik. Jadi baik, materi kita pada bimbingan klasikal ini adalah mengenai membangkitkan semangat belajar. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Ibu lihat kalian juga sepertinya sudah letih, lesu, kurang bersemangat. Jadi kita akan bermain suatu game. Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Ya. Jadi gamenya itu lawan kata. Jadi kalau Ibu sebut suatu kata, berarti kalian harus menyebutnya lawan dari kata tersebut. Mulai dari Ibu ya. Berdiri. Duduk. 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 Besar. Kecil. Kecil. Tinggi. Kecil. Pendek. Tinggi dan rendah. Lagi ya. Bangun. Tidur. Menangis. Tertawa, Ibu. Tertawa, Ibu. Oke, baik. Sepertinya Tertawa, kalian sudah bersemangat dan juga sudah fokus ya. Jawabannya benar-benar semua. Jadi kita akan lanjut pada materi. Sebelumnya Ibu izin share screen ya anak-anak. Oke, baik. Apakah sudah muncul di layar? Sudah, Ibu. Ya. Jadi materi Sudah, kita Ibu.
Jadi materi kita hari ini ialah membangkitkan semangat belajar. Ibu mau tanya dulu, apakah dari kalian ada yang sudah tahu apa itu semangat belajar? Kalau dari saya, Ibu, Ya, semangat belajar itu adalah dorongan dari kita diri sendiri. Sehingga dorongan dari kita sendiri itu sehingga bisa membuat kita untuk semangat belajar. Mungkin bisa juga semangat belajar itu mungkin dengan gaya belajar kita yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dengan gaya belajar yang pakai mendengarkan, atau itu saja dari saya, Ibu, yang saya tahu dan saya paham. oke, terima kasih Adik Reni. Selanjutnya mungkin ada yang tahu? Kalau sudah tidak ada, Ibu akan lanjut menjelaskan mengenai pengertian semangat belajar. Tetapi sebelumnya kita akan mengetahui apa itu semangat. Jadi semangat menurut Hasibuan, semangat adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Semangat juga merupakan perasaan yang sangat kuat yang dialami oleh setiap orang, dapat dilihat sebagai bagian fundamental dari suatu kegiatan sehingga sesuatu dapat ditujukan kepada pengaruh potensi yang menimbulkan, menghidupkan, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Baik, selanjutnya itu ada pengertian belajar. Jadi, menurut pandangan tradisional, belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. Ada pula, menurut pandangan modern, belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat interaksi dengan lingkungan. Jadi, anak-anak setelah ini mengetahui pengertian semangat dan juga pengertian belajar, Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan mengenai pengertian dari semangat belajar. Apakah ada yang bisa? Ini adik-adik jangan malu untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Mungkin adik Nisa. Atau adik Netri mau. Tidak ada? Dari saya, Bu, Iya, silakan. kesimpulan dari yang Ibu jelaskan itu, semangat belajar itu adalah keseluruhan dari daya penggerak atau usaha dalam diri kita yang akan menimbulkan kegiatan dalam kelangsungan kegiatan untuk mencapai tujuan yang baik, Ibu. Oke, mantap sekali adik Febri. Jadi benar sekali jawabannya. Jadi ini semangat belajar merupakan keseluruhan daya penggerak atau usaha di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan menjamin kelangsungan kegiatan itu demi mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada materi ini pentingnya membangkitkan semangat belajar. Jadi, belajar adalah suatu kata yang tentunya sudah sangat familiar dalam dunia pendidikan. Belajar menjadi kebutuhan semua orang, khususnya di kalangan pelajar. Namun, kadang-kadang orang tidak senang untuk belajar, bahkan menganggap belajar itu sebagai beban hidup yang paling berat. Salah satu penyebab utamanya adalah motivasi. Dalam dunia pendidikan, motivasi untuk belajar merupakan salah satu hal yang paling penting. Tanpa motivasi, belajar tidak akan mendapatkan proses belajar yang baik. Mengenai kurangnya motivasi belajar, tentu berkaitan juga dengan psikologi. Orang yang ingin belajar tetapi psikologinya kurang baik, misalnya pikirannya tidak teratur, frustasi, sering mengantuk, dan juga lainnya, itu dapat mengakibatkan proses belajar menurun, motivasi untuk belajar pun berkurang. Maka dari itu,
penting bagi seseorang untuk memiliki semangat belajar, karena dengan belajar maka akan bisa memahami banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui akan diketahuinya, walaupun tidak dirasakan secara langsung, namun perlahan pasti akan mengalami pengembangan wawasan yang didapat dari berbagai pelajaran yang dipelajarinya. Selain itu, dengan belajar juga akan membiasakan untuk berpikir dengan tepat, cepat, akurat, kritis, dan sistematis. Sehingga jika sedang menghadapi ujian atau apapun sudah memiliki kemampuan, memiliki semangat belajar sudah menjadi sebuah keharusan untuk menghadapi kehidupan ini dalam kehidupan ini. Dalam sebuah pepatah dikatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya kita harus terus mencari ilmu seluas-luasnya sampai kapanpun. Sampai sini anak-anak bisa pahami atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ibu. Bisa Baik. paham, Ibu. Kalau paham, kita akan lanjut. Berikutnya itu ciri-ciri orang yang semangat dalam belajar. Jadi yang pertama itu memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Jadi orang yang semangat dalam belajar itu, dia punya rasa ingin tahunya itu sangat kuat. Misalnya ada kata atau materi yang dia tidak tahu, maka dia akan cari tahu, dia akan buka Google, atau tanya ke orang lain untuk mengetahui hal tersebut. Yang kedua, tekun menghadapi tugas. Jadi ketika ada tugas yang diberikan oleh guru, anak itu akan dengan rajin, dengan tekun untuk mengerjakannya. Dia tidak bakalan tunda-tunda untuk mengerjakan tugas, tapi dia akan langsung mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga itu ulet dalam menghadapi kesulitan. Jadi ketika ada kesulitan, anak tersebut dengan penuh kepercayaan atau dengan keberanian menghadapi kesulitan tersebut. Yang keempat itu minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Jadi ketika belajar, anak tersebut itu fokus terhadap materi yang sedang dipelajari. Anak tersebut tidak berpikir terhadap bermain game atau TikTok. Jadi dia itu fokus pada materi yang sedang dipelajarinya. Terus yang kelima itu berprestasi dalam belajar. Anak dengan tingkat semangat dalam belajar itu biasanya sering berprestasi dalam belajar. Sehingga di kelas itu dia biasanya itu dapat juara, misalnya juara 1, 2, 3. Selanjutnya, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Jadi anak yang memiliki semangat belajar, dia itu senang memecahkan soal-soal yang tidak diketahuinya itu, dia mencari tahu lalu memecahkan soal-soal tersebut. Yang ketujuh, tidak dapat melepaskan hal yang diyakini. Jadi anak dengan tingkat semangat belajar yang tinggi ini, dia memiliki sifat yang tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Misalnya itu dia sudah mempercayai sesuatu, jadi kalau ada pengaruh dari luar, dia tidak mudah dipengaruhi. Jadi dia tetap pada keyakinannya. Yang kedelapan, dapat mempertahankan pendapatnya. Jadi anak ini dapat mempertahankan pendapatnya. Misalkan dia berpendapat tentang sesuatu, lalu ada teman yang mengatakan pendapat yang lain, dia akan tetap mempertahankan pendapatnya dan tidak berpengaruh terhadap pendapat dari orang-orang lain. Yang kesembilan itu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi anak yang memiliki semangat dalam belajar itu sangat antusias dalam belajar. Jadi dalam kelas itu ketika mengikuti pembelajaran, ada pertanyaan dari guru atau ada yang belum dimengerti, anak tersebut akan langsung bertanya terhadap guru, dan jika ada pertanyaan dari guru, ia akan dengan antusias menjawabnya. Dan yang terakhir yang 10 itu berani bertanya dan menjawab pertanyaannya tadi, seperti yang 9 tadi sudah jelaskan.
anak dengan semangat belajar ini sering bertanya, menjawab pertanyaan, jadi ia tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi sampai sini apakah adik-adik pahami atau ada bagian yang adik-adik belum mengerti? Mungkin di bagian 3 atau di bagian 4. Kalau belum ada bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Kalau dari saya, materi yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah saya pahami. Mungkin dari saya pertanyaan untuk Ibu, apakah ada hambatan yang dialami dalam semangat belajar itu? Apakah ada hambatannya? Jika ada, coba Ibu jelaskan. Mungkin 1-2 contoh sajalah. Saya kembalikan Ibu. Oke, pertanyaan yang bagus dari adik Reni. Jadi dalam belajar itu pasti ada hambatan-hambatannya. Hambatan itu misalnya kayak tergoda dengan hal-hal lain seperti mau kerja tugas, mau belajar, atau mau bermain game. Atau kita mau kerja tugas, atau bermain TikTok. Ini di sini siapa yang suka main TikTok ini? Adik Rika ini pasti suka sekali main TikTok. Hampir semua, Ibu. Hampir semua. Jadi hambatan-hambatannya itu seperti itu. Kalau mau belajar itu biasanya tuh ada kayak pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya kayak ini mau kerja tugas atau mau jalan-jalan foto-foto di pantai di sana atau bagaimana. Itu tuh biasanya ada pada diri siswa-siswi. Seperti itu, apakah adik Rini bisa pahami? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjut pada kiat dalam membangkitkan semangat belajar. Jadi, ada 9 macam kiat dalam membangkitkan semangat belajar. Yang pertama itu ada membuat agenda belajar. Jadi, anak-anak, langkah pertama yang dilakukan anak-anak untuk membangkitkan semangat belajar itu ialah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantu untuk mengatur waktu dan materi yang akan harus dipelajari. Dengan demikian, anak-anak akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar, terus belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan serta membangkitkan semangat belajar adik-adik sekalian. Dan yang kedua itu ada menentukan gaya belajar. Jadi setiap orang yang memiliki gaya belajarnya masing-masing kan. Jadi mungkin adik Reni biasanya belajar itu dengan mendengarkan musik, terus adik Rika mungkin belajar itu harus ini sambil melakukan gerakan, kan jadi berbeda-beda atau anak-anak. Jadi setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi anak-anak harus menentukan apakah termasuk seseorang yang bertipe belajar visual atau auditory atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan juga tipe belajar dari adik-adik sekalian. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Jadi adik-adik, istirahat juga merupakan faktor yang penting dalam membangkitkan semangat belajar. Tidak ada orang yang mampu belajar terus-menerus di depan komputer, meja, atau buku tanpa berhenti. Dengan beristirahat dengan cukup, adik-adik bisa mendapatkan energi untuk dapat belajar kembali. Pastikan beristirahat selama 10 atau sampai 20 menit dalam setiap waktu pembelajaran. Yang keempat itu, hindari gangguan selama belajar. Jadi adik-adik untuk menciptakan suasana belajar yang baik, adik-adik harus menghindari gangguan sebisa mungkin. Buatlah aturan untuk tidak bermain HP, membuka sosial media, dan melihat televisi selama waktu belajar.
Jangan duduk di samping orang yang berisik atau orang yang mencoba mengajak ngobrol dengan adik-adik sekalian, karena percuma saja kalau adik-adik belajar lalu duduk di sebelah orang-orang yang berisik, maka materi yang adik-adik pelajari itu tidak akan diingat atau tidak meresap di pikiran adik-adik sekalian. Yang kelima itu belajar di tempat yang nyaman. Jadi adik-adik belajar di tempat yang dirasa paling nyaman untuk belajar. Misalnya nyaman belajar di kamar, ruang terbuka, perpustakaan, ruang sepi. Jika merasa lebih semangat belajar untuk mendengarkan musik, maka adik-adik harus belajar sambil memutar lagu kesukaan adik-adik. Jadi dengan cara ini, adik-adik tentu lebih fokus, lebih tenang, dan materi yang dipelajari itu dapat dikuasai dengan baik. Yang keenam itu membuat motivasi sederhana. Jadi buatlah tulisan-tulisan sederhana pada kertas warna-warni itu, lalu mungkin bisa ditempel di kamar, di pintu, di meja, yang tempat-tempat yang macam kayak yang sering dilihat atau dipandang adik-adik sekalian. Jadi itu merupakan salah satu cara meningkatkan semangat belajar, yakni membuat kalimat motivasi sederhana yang tentang cita-cita, harapan, atau kalimat-kalimat kayak kalimat-kalimat keren yang kayak tersentuh dengan hati adik-adik sekalian itu, lalu ditempel di meja atau di tempat-tempat yang adik-adik sering senang atau sering dilihat. Maka hal itu dapat membangkitkan semangat dari adik-adik sekalian. Dan yang ketujuh itu mengembangkan sesuatu yang tengah dipelajari. Jadi belajar terus-menerus dengan topik yang sama pasti sangat membosankan, sehingga rasa malas atau kayak bosan selalu ada. Untuk itu, carilah sesuatu yang lebih menarik dari topik yang tengah dipelajari, mulai dari sejarahnya hingga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan itu ada berikan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi ini contohnya, kayak adik-adik sudah belajar dengan giat, lalu mendapatkan juara atau mendapatkan nilai yang tinggi, itu adik-adik bisa memberikan penghargaan terhadap diri itu dengan jajan atau memberikan penghargaan dengan membeli barang kesukaan seperti boneka atau baju-baju yang akan membuat adik-adik bersemangat kembali untuk belajar. Jadi merencanakan pemberian penghargaan ini sejak memulai proses belajar, sehingga ada semangat yang timbul untuk menunjukkan tujuan sekaligus penghargaan. Dan yang terakhir itu belajar bersama teman. Jadi jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendirian, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Jadi adik-adik bisa belajar bersama teman sebagai penyemangat. Teman akan membantu saat kamu mendapatkan kesulitan. Dan juga belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat adik-adik lebih bersemangat dan mudah memahami sesuatu. Jadi sampai sini saja materi kita. Ibu ingin bertanya dulu, dari 9 kiat dalam membangkitkan semangat belajar ini, mungkin dari adik-adik ada yang belum paham, atau sudah ada yang paham semua? Atau mungkin di bagian 6 itu adik Femi belum mengerti atau mau tanya, itu penjelasannya bagaimana Ibu? Apakah ada? Ini semuanya diam-diam saja, ini bagaimana ini? Sudah paham Ibu atau apa sudah yang saya paham? jelaskan tadi? Sudah paham ya? Iya Bu. Oke, baik. Kalau kalian sudah paham, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan. Karena tadi kalian bilang sudah paham, jadi Ibu minta salah satu dari kalian membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi.
Adik Nisa atau adik Reni bisa membuat kesimpulan? Oke, baik Ibu. Kalau dari saya yang materi Ibu jelaskan tadi yaitu tentang semangat belajar. Nah, di sini yang saya membuat kesimpulannya itu yaitu bahwa semangat belajar itu tuh sangat penting ya agar kita terus bersemangat dalam belajar. Namun terkadang kebiasaan itu cukup sulit ditumbuhkan. Dalam salah satu penyebabnya itu adalah ketidakmampuan untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah, di dalam semangat belajar ini juga ada memotivasi hidup untuk tidak semudah apa yang dikatakan oleh kita sendiri. Namun ada beberapa manfaat untuk menumbuhkan motivasi semangat belajar ini, yaitu yang pertama itu dengan cara menghilangkan distraksi itu, yaitu kita merasa terganggu dengan belajar yang berantakan. Mungkin motivasi diri kita itu lebih dahulu itu membereskan area tersebut, yaitu seperti rapikan alat-alat tulis, buku, atau gadget yang sekitar area belajar kita. Yang kedua itu kita harus mematikan gadget atau alat komunikasi lain di saat kita belajar. Yang ketiga itu kita ada dalam diri kita tuh harus menentukan target belajar kita. Nah, di mana kita dapat menumbuhkan motivasi kita itu mulai dari kita sisihkan waktu mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam begitu untuk mempelajari bagian tertentu setiap harinya dengan menerapkan kebiasaan belajar kita, sehingga kita akan termotivasi untuk mengejar target belajar yang kita buat itu. Ya, itu saja dari saya, Ibu. Saya kembali. Oke, bagus sekali kesimpulan dari adik Reni. Kita beri aplaus dulu untuk adik Reni. Jadi, karena kita juga dibatasi oleh waktu, jadi Ibu rasa kegiatan bimbingan klasikal kita cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu ingin informasikan dulu, nanti Ibu akan mengirim lembar evaluasi hasil dan proses, serta lembar kerja peserta didik melalui grup WA. Nanti adik-adik, Ibu minta kesediaannya untuk mengisi link tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi, karena tadi kita awal kegiatan kita memulai dengan doa, maka akhir juga kita akhiri dengan berdoa. Ibu minta adik Rika untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Baik, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik Rika. Terima kasih untuk adik Rika dan juga terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah mengikuti bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi masa depan adik-adik sekalian. Sekian dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Selamat siang.